all covered in today's China Truths. Saya menyaksikan badai di Xiamen. Bukankah itu terlihat seperti akhir dunia? Ya Tuhan, anginnya sangat kencang dan putra saya belum pulang. Ya Tuhan, badai datang. Kami terjebak di perahu dan tidak bisa kembali. Saya takut setengah mati. Ya Tuhan, ada asap membumbung di bawah. Asap membumbung di bawah. Gadis cantik itu baru saja masuk. Dia menggigit kusen jendela tepat di sini. Masuk. Masuk saat topan menghantam kaca. Ya Tuhan, pohon itu. Ya Tuhan. Topan nomor 4 Dana secara bertahap mendekati pantai Fujian. Pada sore hari tanggal 8 Juli, karena pengaruh Danas, pusat kota Xiamen dilanda angin kencang dan hujan lebat. Hembusan angin di daerah perkotaan Xiamen melonjak ke tingkat 10-11, dengan beberapa daerah bahkan mengalami hujan es dan cuaca ekstrim lainnya. Warganet menggambarkan pemandangan itu sebagai apokaliptik. Tidak ada tanda atau peringatan sama sekali. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan angin kencang meletus. Setelah badai berlalu, banyak pohon patah menjadi dua. Papan reklame berterbangan di mana-mana. Atap-atap robek. Kehancuran terlihat di mana-mana. Perahu wisata di dekat terminal feri Gulangu di Xiamen menghadapi cuaca ekstrim di laut. Wisatawan terdampar dan kepanikan menyebar di antara kerumunan. Badai datang. Lari cepat. Hujan esnya sangat besar. Ini benar-benar menakutkan. Pada tanggal 8 Juli di pelabuhan, angin kencang dan hujan lebat melanda di bawah pengaruh topan Danas. Baik angin maupun hujan terlihat sangat intens dan dahsyat. Ini benar-benar menakutkan. Benar-benar mengerikan. Diperkirakan Danas akan terus bergerak ke selatan, menyapu Jiang Selatan, Fujian, Jiangxi, Guangdong dan Guangxi, di mana ia akan bergabung dengan monsun barat daya, membawa angin kencang dan hujan lebat ke semua wilayah yang terkena dampak. Peristiwa cuaca ekstrim sering terjadi di seluruh China. Menurut Observatorium Meteorologi Pusat China pada tanggal 9 Juli, beberapa daerah di Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Guangdong, Mongolia Dalam, Shanxi, Hubei, Sichuan, Chongqing, Guizhou, Yunnan, dan Guangxi, sebanyak 12 provinsi akan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Pada tanggal 10 Juli, wilayah Jiangnan, sebagian besar China Selatan dan Xinjiang akan menghadapi hujan sedang hingga lebat di beberapa daerah. Selama 2 hari ini, sebagian Fujian dan Guangdong mungkin mengalami curah hujan yang sangat lebat, dengan hujan lebat lokal. Jaringan cuaca China memperingatkan bahwa setelah topan Danas mendarat, dampaknya pada daerah pedalaman akan berkepanjangan. Ini akan membawa periode curah hujan yang berkepanjangan ke Fujian, Jiangxi, Hunan, dan Guangdong. Pihak berwenang harus waspada terhadap bencana sekunder yang disebabkan oleh hujan lebat seperti banjir bandang, tanah longsor, dan jatuhnya batu. Pada saat yang sama, pada pukul 4.30 sore pada tanggal 8 Juli, siang hari di Chongqing tiba-tiba menjadi malam. Warganet melaporkan bahwa badai dahsyat disertai hujan lebat melanda pusat kota Chongqing. Hujan deras turun tanpa henti. Guntur bergemuruh dekat telinga. Melihat keluar jendela, seluruh kota terendam. Itu telah berubah menjadi sungai. Orang yang merekam video berkata, "Saya pikir itu hanya mata tua saya yang mempermainkan saya, tetapi baru lewat pukul 4 sore dan langit sudah benar-benar gelap. Biarkan saya tunjukkan. Ini Chongqing tepat setelah pukul 4 sore dan gelap gulita seperti tengah malam. Oh tidak, di tempatmu hujan, airmu bocor ke rumahku. Jika mobilku kebanjiran, aku hancur." Hujan badai di Chongqing sore ini benar-benar luar biasa. Itu turun seperti ember air yang dicurahkan dari langit, membuat semua orang lengah. Bagian yang paling menakutkan adalah, itu tidak hanya terasa seperti hujan lebat, itu terasa seperti banjir bandang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat hujan es sebesar ini. Pada sore hari tanggal 7 Juli di Jinan, Provinsi Shandong dan daerah sekitarnya, langit tiba-tiba menjadi gelap dengan awan tebal. Hembusan angin kencang bertiup dan diikuti oleh hujan deras. Di beberapa daerah, kecepatan angin melebihi tingkat 10. Setelah badai, pohon-pohon tumbang di mana-mana, dan kekacauan menyebar di jalan-jalan. Video menangkap hujan turun seperti air terjun, langsung membanjiri jalan. Di taman, banyak pohon patah oleh angin, atap sementara terbang, dan beberapa kendaraan terbalik dan rusak. Topik, hujan lebat di Jinan dengan cepat naik ke pencarian trending di Weibo.
Seorang warganet berseru, rasanya seperti langit terkoyak. Apakah ini akhir dunia bagi Jinan? Dalam waktu 2 jam saja, Shandong menerima curah hujan setara dengan volume 424 Danau Daming, dengan lebih dari 500 juta meter kubik air yang mengalir. Cuaca di Shandong berubah lebih cepat daripada membalik halaman. Beberapa hari yang lalu, panasnya seperti tungku dengan suhu luar ruangan mencapai 40 derajat dan suhu tanah hingga 70 derajat. Orang-orang merasa seperti dipanggang. Siapa yang bisa menduga cuaca konvektif ekstrim seperti itu melanda dalam sekejap mata? Di Jinan saja, lebih dari 100 juta meter kubik hujan turun, setara dengan lebih dari 100 danau daming membuang airnya sekaligus. Hujan sangat lebat, sehingga jalanan berubah menjadi sungai. Jembatan layang-layang berubah menjadi lautan terapung, air ada di mana-mana. Dalam waktu 1 jam saja, suhu di Shandong turun 12 hingga 15 derajat Celcius. Dalam beberapa hari terakhir, banyak wilayah di China dilanda banjir terus-menerus. Negara ini telah memasuki puncak musim hujan, bahkan mempengaruhi provinsi utara dan timur laut. China sedang mengalami cuaca ekstrem yang meluas, termasuk gelombang panas yang intens, hujan lebat, angin kencang, dan badai es. Pihak berwenang telah mengeluarkan 6 peringatan meteorologi berturut-turut. Pada tanggal 8 Juli, di kota Jindue, Distrik Hukau Kota Wainan, Provinsi Shanxi, badai hujan dahsyat melanda diikuti oleh banjir skala besar yang tiba-tiba. Banyak kendaraan tersapu, sebagian besar jembatan dan jalan hancur dan transportasi serta komunikasi terganggu parah. Suhu tinggi terus meningkat dengan Shandong dan Henan sebagai pusat gempa, dan laporan kematian karena sengatan panas bermunculan satu persatu. Pada tanggal 8 Juli, gelombang panas di China membentang dari wilayah Sungai Huai hingga sebagian besar China Selatan dan Xinjiang Selatan. Di beberapa daerah di Fujian, Jiangxi, Hunan, dan Hubei, suhu tertinggi mencapai 38 hingga 39,3 derajat. Pada tanggal 9 Juli, banyak daerah di utara Sungai Yangtze diperkirakan akan tetap terik dengan gelombang panas yang semakin berkembang dan meluas. Selama seminggu mendatang, wilayah utama yang terkena dampak gelombang panas ini akan meliputi Shandong, Henan, Hubei Selatan, Anhui Utara, Xinjiang Selatan, dan Cekungan Turpan. Di antara ini, Shandong bagian tengah barat, Henan bagian tengah selatan, dan Hubei Utara kemungkinan akan mengalami periode panas ekstrim yang berkepanjangan dengan intensitas yang jarang terlihat pada bulan Juli. Di kota-kota besar seperti Jinan, suhu terik diperkirakan akan bertahan sepanjang minggu. Tidak hanya siang hari yang sangat panas, tetapi suhu rendah malam hari juga akan berkisar sekitar 30 derajat, menciptakan panas yang konstan dan menyesakan. Di timur laut, beberapa hari ke depan juga akan semakin menyesakan dengan suhu maksimum di banyak daerah mencapai sekitar 34 derajat, dan suhu tubuh yang dirasakan setara dengan tingkat gelombang panas. Sebelumnya, desas-desus beredar secara daring bahwa beberapa tempat telah melaporkan kematian akibat panas ekstrim, meskipun tidak ada outlet media resmi Partai Komunis China yang mengkonfirmasi berita tersebut. Sebuah laporan yang belum diverifikasi mengklaim bahwa seorang siswa dari Akademi Nanyang di Yantai, Shandong, meninggal karena sengatan panas setelah gagal menerima perawatan darurat tepat waktu. Seorang teman siswa berkata, "Seseorang di sekolah kami meninggal karena panas. Sekarang sekolah melarang siapapun untuk membicarakannya. Jika ada yang memposting daring, mereka segera ditindak. Seseorang benar-benar meninggal." Seorang warganet dari Shandong berkata, 3 orang di desa saya meninggal dalam 1 hari, dan saya kenal seseorang di pasar baja Mianyang yang meninggal karena panas. Selain itu, warganet dari Jiangsu dan Zhejiang juga melaporkan, 2 orang di kota saya meninggal karena panas kemarin. Cuaca ini benar-benar tidak normal. Dan hari ini seseorang di Zhejiang juga meninggal karena panas tepat di sebelah pabrik saya, kata seorang penduduk setempat. Seorang blogger TikTok dengan alamat IP di Henan memposting video pendek yang menunjukkan orang-orang membawa peti mati ke pemakaman dengan caption, "Panas sekali sampai membunuh orang." Kecurigaan publik tumbuh bahwa pihak berwenang China menyembunyikan kebenaran tentang bencana ini. Sejumlah besar mobil terendam banjir di China. Memasuki pasar mobil bekas menimbulkan bahaya tersembunyi. Baru-baru ini, banjir parah telah melanda banyak bagian China, termasuk Kabupaten Luan di Hunan, Kabupaten Huiji di Guangdong, Kabupaten Rangjiang di Guizhou, Kabupaten Xiangfang di Hubei, dan beberapa wilayah lainnya. Sejumlah besar mobil tersapu atau terendam.
Banyak kendaraan yang rusak diderek dan dilelang di tempat. Namun orang dalam mengungkapkan bahwa setelah perbaikan, mobil-mobil yang terendam banjir ini memasuki pasar mobil bekas, menimbulkan bahaya keselamatan yang serius. Pada tanggal 18 dan 24 Juni, Kabupaten Huiji di Guangdong dan Kabupaten Rangjiang di Guizhou mengalami banjir yang memecahkan rekor, meninggalkan jalan-jalan yang penuh dengan mobil yang terendam air. Beberapa dealer mobil bekas bergegas ke daerah-daerah ini untuk membeli kendaraan yang terendam banjir. Bapak Li, seorang pengusaha yang berspesialisasi dalam perdagangan ini, mengungkapkan bahwa setelah diperbaiki, mobil-mobil ini dikemas ulang sebagai apa yang disebut mobil bekas berkualitas tinggi dan dijual kembali ke pasar. Bapak Li, dealer mobil bekas. Mobil-mobil ini terendam banjir parah. Model yang paling umum adalah mobil Jepang. Mobil yang terendam banjir biasanya dihargai 40% hingga 50% lebih rendah dari model mewah biasa. Tergantung kondisi dan modelnya, jika pemilik memiliki asuransi, mereka dapat mengajukan klaim. Tetapi jika tidak ada asuransi, tidak ada catatan dan harganya juga tidak murah. Setelah perbaikan, Anda dapat menjual mobil sesuka Anda. Pada dini hari tanggal 19 Juni, Kabupaten Long'an di Hunan dilanda hujan lebat dan luapan banjir dari beberapa waduk hulu. Bapak Shang, seorang penyelamat dari kabupaten terdekat, mengatakan dia membantu menderek banyak kendaraan yang terendam banjir. Seluruh tempat parkir dipenuhi dengan mereka. Setelah klaim asuransi diproses, kendaraan dilelang langsung di tempat. Bapak Shang, pekerja penyelamat. Terakhir kali, ketinggian air terlalu tinggi. Beberapa mobil hanyut dan tidak dapat ditemukan sehingga asuransi tidak akan menanggungnya. Ini hanyalah salah satu dari banyak tempat parkir yang dipenuhi mobil yang terendam banjir. Ribuan di antaranya dengan air bahkan di atas atap. Mereka semua adalah kerugian total. Setiap jenis mobil yang bisa Anda bayangkan. Ada perusahaan lelang di sini yang memulai tawaran hanya beberapa ribu yuan. Setelah dilelang, mereka dimuat. Tetapi mobil-mobil itu adalah bom waktu.